Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Bagas Dewantoro dengan NIM 33332404 kelompok 8 statis 1. Jadi di sini saya akan menyelesaikan persoalan yang ada pada tugas mingguan modul pertama dengan metode statistika deskriptif. Di sini saya akan memakai 3 software, yaitu Excel, RStudio, dan juga Minitab. Langsung kita ke persoalannya. Oke, jadi di sini PT Masuk Logistik merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi barang di wilayah Indonesia Barat. Untuk menilai produktivitas karyawan bagian gudang, manajer melakukan pengukuran jumlah paket yang berhasil disortir oleh 10 karyawan selama 1 hari kerja. Data ini dikumpulkan untuk menganalisis tingkat efisiensi kerja karyawan, mengetahui sebaran produktivitas, serta sebagai dasar evaluasi dan perbaikan sistem kerja. Berikut ini disajikan data hasil sortir dalam satuan paket. Berdasarkan data di atas, cari dan interpretasikan hasil nilai minimum, maksimum, min, median, modus, pada 1-3, range, variansi, standar deviasi, skewness, dan kurtosis, serta sajikanlah data tersebut dengan program blockplot dan bar chart menggunakan RStudio, Minitab, dan Microsoft Excel. Oke, jadi di sini kita akan membuat kembali tabel ini di Microsoft Excel. Nah, jadi ini tabel yang terjadi di soal. Jadi dari pegawai A sampai J dengan jumlah paketnya masing-masing di 220 sampai 235. Oke, di sini kita akan menyelesaikan masalah ini di software yang pertama, yaitu kita ke RStudio dulu. Nah, ini kita ada di RStudio-nya. Jadi kurang lebih sama. Sebelum kesini tuh tadi profile dulu, new project, lalu existing. Nah, buat pengenalan foldernya ini perlu digarisbawahi. Jadi teman-teman itu harus menaruh file Excel dan file RStudio ini di dalam satu folder yang sama, agar nanti si RStudio ini bisa ngebaca si data Excel-nya. Oke, jadi di sini udah diinstal package-nya, yaitu read Excel yang digunakan. Oke, lalu kalau udah install seperti biasa, kita akan mengaktifkan library-nya. Oke, jadi kalau dipakai codingan ini di blok lalu di run. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita akan mencoba agar si RStudio ini bisa ngebaca data Excel yang udah kita buat tadi. Pakai codingan ini, jadi data read Excel. Nah, ini tuh nama file Excel-nya. Jadi di sini teman-teman itu harus naruh nama file ini harus sama seperti file yang kalian save. Kalau misalnya nanti ada salah satu huruf aja salah, itu akan error dia. Jadi ini langsung kita blok lalu kita run. Nah, sudah kebaca ya file Excel-nya, dan kurang lebih sama. Dia ada tabel, pegawai, dan juga paket. Nah, kalau sudah seperti ini, next step-nya adalah kita akan mencari nilai minimum, maksimum, min, median, dan kuartil. Oke, coding ini. Nah, jadi codingnya seperti ini ya. Langsung aja video, lalu di run. Nah, ini sudah muncul. Jadi nilai minimumnya 210, nilai maksimumnya 260. Nilai min rata-rata 230, mediannya 277,5. Lalu nilai kuartilnya, kuartil satunya itu 220, kuartil 2 225, dan kuartil 3-nya adalah 240. Oke. Selanjutnya kita akan mencari nilai variasi dan mencari nilai jangkauan atau range. Jadi menggunakan codingan ini. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi fungsinya itu adalah var, lalu datanya ini adalah jumlah paket. Jadi dengan jangkauan atau range, jadi fungsinya itu adalah range, lalu data yang dimasukkan adalah jumlah paket. Nah, kalau seperti ini, langsungnya di blok, lalu di run. Nah, mau keluar nilainya. Jadi untuk variansinya tadi adalah 272,222 dan
range itu ada di kisaran 210 data terkecilnya dan 260 sebagai data terbesarnya. Ini sebenarnya tinggal dikurang aja, berarti range itu just di sekitar 50. Oke, next step kita akan mencari nilai modusnya. Ini tadi. Nah, kalau udah paste ke sini. Nah, jadi bentuk kode seperti ini. Nah, fungsi tabel ini agar nanti si RStudio ini akan membuat kembali data-data yang dari tadi ke dalam bentuk tabel kembali. Lalu ini untuk mencari modusnya dan print modus ini agar si RStudio bisa menampilkan nilai modusnya. Ini rasanya di blok lalu di run. Nah, maka akan keluar seperti ini. Nah, tabel yang tadi itu jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi nilai jumlah paketnya dan seberapa banyak nilai itu muncul. Oke, dan hasilnya adalah nilai modusnya itu adalah 210. Oke, next kita akan mencari skewness dan kurvasisnya. Copy, pindah ke RStudio. Nah, jadi sebelum mencari skewness dan kurvasis, kita akan menginstal kembali package, yaitu kali ini adalah E1071 dan library-nya juga. Langsung di blok. Nah, ini artinya sudah berhasil terinstall ya package sama library-nya bisa di open. Nah, selanjutnya kita akan langsung aja cari skewness dan kurvasisnya. Ini kita blok, lalu kita run. Nah, maka akan muncul nih nilai skewness dan kurvasisnya. Nah, ini kan untuk skewness ini kan 0,55. Berarti nilai si kurvasisnya itu nilai skewnessnya itu berarti ada di lebih dari 0 kan. Nah, berarti di itu masuk ke skewness positif, dimana distribusinya ini akan condong ke sebelah kiri dan ekornya itu akan berada di sebelah kanan. Lalu nilai mean atau rata-ratanya itu akan lebih besar dari nilai median dan modusnya. Sedangkan kurvasisnya ini nilainya ada di minus 0,44. Berarti si kurvasis ini itu masuk ke dalam jenis yang telah dikutik. Artinya distribusinya ini puncaknya ini akan relatif rendah. Oke, kalau udah dapat segini sama kurvasisnya, next kita akan membuat histogram. Oke, pakai codingan ini, kontrol, lalu pindahin sini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi fungsinya itu pakai his, lalu data yang dimasukkan dari jumlah paket, lalu main atau judulnya itu adalah histogram underscore 3 angka belakang min, lalu untuk sumbu x nya di jumlah paket, tingginya adalah frekuensi. Nah, kalau sudah seperti ini, di blok, ini di run. Ya, maka akan muncul di sini ya histogramnya. Jadi dari 210 sampai 220 itu ada di 4, 220 sampai 230 ada di 2, 230 sampai 240 itu ada di 2, 240 sampai 250 itu ada di 2, ada di 1, sedangkan 250 sampai 260 itu ada di 1. Oke, kalau kita buat histogramnya, next kita akan membuat sebelum itu jadi kita akan mencoba mendeklarasikan si kuartil-kuartilnya. Jadi kuartil 1 ini
akan ada di pertama, lalu kuartil 2 ini akan ada di kedua, lalu kuartil 3 ini akan ada di ketiga. Oke, ini langsung kita blok, lalu kita run. Oke, ini udah muncul ya, ini sama kan nilai-nilainya tadi kan 220, 225, dan 240. Kalau udah kayak gini, nah baru nih kita akan membuat box-boxnya. Kan tadi kita udah ngedeklarasin ininya kan, si parkirnya. Nah baru kita buat box-boxnya. Nah ini seperti ini ya, untuk codingan box-boxnya. Langsung aja kita blok, lalu kita run. Nah muncul ya box-boxnya ya. Jadi kurang lebih sama nilainya. Jadi kuartil 1 itu ada di 230, kuartil 2 itu ada di 225, bener ya, sama ya. Sedangkan kuartil 3 itu ada di 240. Sama ya. Oke, yang terakhir kita akan membuat yang namanya bar plot. Nah, tinggal di copy, nah, di paste ke sini. Jadi seperti ini codingan untuk membuat bar plotnya. Kurang lebih seperti ini. Nah itu langsung aja di blok, langsung di run. Nah kalau udah muncul ya repotnya. Jadi di sini untuk judulnya tadi kan ini itu adalah bar plot underscore 3 angka belakangin, lalu datanya yang mau dibuat itu adalah jumlah paket, lalu dimasukkan juga data pegawai di sini, dan sumbu x nya di mana sumbu x nya itu adalah pegawai, sumbu y nya itu adalah jumlah paket. Lalu di sini buat untuk koordinat y itu dari 0 sampai 300. Ini udah masuk semua dan hasilnya itu sama seperti data yang di atas sebelumnya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini penyelesaian persoalan tadi menggunakan RStudio. Selanjutnya kita akan pindah ke software yang namanya Minitab. Nah, oke, ini udah ada tabel yang tadi dalam Minitab. Kalau udah ini langsung aja kita selesaikan permasalahan satu-satu. Yang pertama itu kita akan mencari nilai-nilainya dulu, kayak tadi rata-rata, median, segala macam. Jadi ke start basic statistik, teman-teman pilih yang display deskriptif. Nah untuk variabelnya masukin jumlah paket. Nah belum itu kita ke statistik dulu. Nah kan tadi kita mau nyari apa sih, mean, SL of mean kan, terus deviasi, variansi, terus range, terus kumulatif M, skewness, kurtosis, habis itu modus. Nah ini mau kita cari kan, jadi di checklist semua, di checklist yang mau dicari. Nah untuk ininya pilih yang default aja. Nah kalau udah oke, nah kalau udah kayak gini langsung aja di oke. Nah ini udah jadi deskriptifnya, dimana nilai-nilai ini tuh tadi sama kayak RStudio, kurang lebih sama, cuma mungkin beda di koma-komaan aja. Terus ada juga mungkin yang udah dibulatin di sini. Nah kalau udah seperti ini kita akan buat grafik-grafiknya. Sebenarnya apa aja sih yang mau dicari, kan ada histogram ya, jadi kita ke histogram pertama, dan ini ya ke grafik itu histogram. Nah pilih yang ini simple. Nah ini masukin nih juga pakai. Nah kalau udah langsung oke. Nah maka di sini udah muncul histogramnya. Mungkin bentuknya sedikit berbeda dari RStudio. Kenapa? Yang pertama itu dari sistem frekuensinya itu berbeda, ada sedikit perbedaan.
Lalu dari range juga dimana kalau di mini taping itu dia tuh, nah mulai itu dari 205 kan. Kalau tadi Ars Studio itu kan mulai dari 210 ya. Nah kalau ini tuh dia sistemnya tuh mulai dari 205. Jadi dari 205 sampai 215 itu eh, di dua, lalu 215 sampai 225 itu di dua, terus 225 sampai 235 itu ada di dua, 235 sampai 245 itu ada di dua, lalu 245 sampai 255 ada di satu, lalu 255 sampai 255 itu ada di satu. Jadi seperti itu ya. Oke, next kita ke grafis lagi. Sekarang kita akan membuat box plot. Nah yang 1Y ini yang simple. Oke, ini dimasukin, klik ini, langsung aja oke. Nah, maka udah muncul di sini box plotnya. Jadi kurang lebih sama kayak tadi kayak studio. Jadi di kuartil 1 itu ada di 200 ada di, nah ini ya tadi ada di sekitaran 217 218. Terus untuk kuartil 2 eh, untuk kuartil 2 itu ada di sekitar 225. Lalu di kuartil 3 itu ada di sekitar 240. Jadi datanya ini udah sama. Oke, yang terakhir kita ke graf lagi, kita pilih yang ini ya, bar plot atau bar chart kalau di sini. Nah ini teman-teman pilih yang ini nih, value from table, pilih yang simple. Nah variabelnya pilih yang ini. Nah kategori variabel itu kalian pilih yang ini nih, kan muncul nih pegawai, kalian klik yang ini, lalu langsung aja oke. Nah maka udah muncul ya bar plot atau bar chartnya, yang kurang lebih sama sama kayak studio tadi, kayak pegawai dari A sampai Z, lalu ada jumlah paketnya yang datanya itu sama ya. Jadi seperti itu penyelesaian dalam tab. Selanjutnya kan kita akan pindah ke software yang terakhir, yaitu kita akan kembali ke Microsoft Excel. Nah untuk penyelesaian di software Excel ini teman-teman jangan nyelesain masalahnya itu di file yang sama. Teman-teman tuh harus pindah ke file Excel yang baru, karena kalau teman-teman nyelesain di sini nanti si RStudio itu dia akan error, dia nggak bisa lagi ngebaca file Excel yang ini. Nah jadi ini langsung aja Ctrl A lalu copy. Nah teman-teman pindah ke Excel yang baru, misalnya di sini, yang di paste. Nah jadi di kali ini nih kita akan menyelesaikan permasalahannya. Nah jadi sekarang teman-teman ke data. Nah oke, pilih yang data analisis, pilih yang ini nih, descriptive statistik. Oke, nah untuk inputnya teman-teman blok yang ini nih, blok yang 3 paket dari A sampai G. Nah untuk ininya output optionnya pilih ini ya, yang output range. Nah untuk penaruhan outputnya ini bebas teman-teman mau gimana. Nah kalau saya sendiri misalkan saya taruh di shift F. Nah di shift F. Terus untuk yang ini itu teman-teman pilih yang ini, summary statistik. Nah kalau udah itu langsung aja oke. Nah maka akan muncul nilai yang mau dicari, yang angkanya juga kurang lebih sama kayak A7 dan tab, cuma mungkin perbedaannya aja di komanya sama mungkin di pembuatan. Terus, tapi untuk misalnya kayak ini nih, rata-rata kan sama tadi 230. Terus mediannya juga sama, ada di 227. Terus nilai minimum, maksimum, dan range-nya itu kan sama. Jadi datanya itu kurang lebih sama kayak dua software yang tadi. Oke, jadi seperti ini teman-teman penyelesaian persoalan tadi dengan ketiga software. Mungkin sekian dari saya. Mudah-mudahan
teman-teman bisa mengambil banyak manfaat dari video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.